Selamat sore teman-teman semuanya, selamat datang di live chit-chat Flip English Pare. Kali ini kita akan mengundang salah satu award di LPDP dan sekarang sudah berada di Belanda dengan jurusan Environmental Policy and Economics. Nah, kita tunggu Kak Ayu namanya. Sebelum itu teman-teman, saya mau informasikan bahwa kelas online kelas kita akan mulai tanggal hari Senin besok tanggal 18, dan untuk hari Sabtu dan Minggu ini ada promo menarik, yaitu kelas super intensif di mana teman-teman cukup membayar dari harga normalnya 1 juta ya teman-teman. Untuk hari ini dan pembayaran besok kalian cukup membayar 750.000 aja belajar. Boleh memilih Basic English, TOEFL ataupun IELTS gitu teman-teman. Nah, juga ada informasi teman-teman, jadi kita juga membuka training of trainer namanya. Jadi teman-teman nanti akan belajar selama 6 bulan di kampung Inggris. Bagi teman-teman yang terpilih nanti akan belajar di kampung Inggris selama 6 bulan, dan bonus belajar 3 bulan, nanti magang 3 bulan di Flip English Pare, dan kita akan bimbing teman-teman menjadi seorang manajer, digital marketer, sosial media, content creator, dan lain sebagainya gitu. Oke, saya lihat dulu Kak Ayunya sudah bergabung atau belum. Oke, Kak Ayu udah bergabung, langsung saja kita invite ya. Halo Halo, apa Kak Ayu. kabar? Alhamdulillah sehat Kak Ayu. Kak Ayu, sebelumnya nih mau mastiin suara saya cukup jelas didengar. Jelas banget, loud and clear di sini. Suaraku gimana suaraku? Jelas juga Kak Ayu. Kak Ayu sekarang lagi di mana nih? Lagi di rumah, masih di Belanda, menikmati weekend, senang banget bisa ketemu teman-teman semua di Indonesia. Take care ya semuanya. Siap-siap. Kak Ayu gimana kabarnya di sana di Belanda? Sekarang sudah aman atau masih ada pembatasan gitu nggak sih Kak? Ini Dija kan yang namanya ya? Dija ya? Ya, Ya, ya. oke. Alhamdulillah baik. Sekarang kalau di Belanda udah back to normal ya. Kita udah nggak ada restriction lagi kayak 1,5 meter udah nggak ada, masker juga udah nggak ada sekarang. Jadi alhamdulillah eh, back to normal gitu. Mudah-mudahan Indonesia dan negara-negara juga bisa apa namanya mengikuti gitu kan ya, dalam waktu in a soon time gitu loh, segera mungkin gitu, biar kita bisa balik merasakan hidup normal lagi gitu kan ya. Mudah-mudahan corona cepat hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Fingers crossed. Amin. Amin, amin. Benar banget nih. Alhamdulillah di Indonesia sekarang juga local case-nya juga menurun Kak Ayu, dan sekarang juga Alhamdulillah. sekolah sudah offline. Alhamdulillah beberapa sekolah sudah offline. Terus juga di kuliah ini ada sih yang masih online dan juga ada yang blended gitu Kak Ayu. Kalau di kampung Inggris sendiri, alhamdulillah sudah ramai juga Kak. Jadi kayak kemarin kan ada pembatasan ya di sini. Jadi Hmm. benar-benar susah banget karena kan teman-teman yang di kampung Inggris benar-benar harus PCR, harus apa gitu-gitu kan agak ribet. Jadi teman-teman memutuskan untuk online. Nah, sekarang alhamdulillah semoga COVID segera pergi dari dunia dan tidak akan kembali. Amin, sama-sama diaminin ya teman-teman ya. Oke, Kak Ayu, sebelumnya nih Kak Ayu kan kita perkenalan dulu dong dari Kak Ayu, Boleh. background Kak Ayu, dan sekarang lagi sibuk apa sih Kak Ayu, biar Flipper semuanya yang di rumah biar kenal lebih dekat dengan Kak Ayu. Oke, aku mau nyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Belanda. Sekarang udah siang ya di Indonesia ya. Sore mau Eh, sore Kak Ayu. Udah sore ya malah ya. Oke, oke. Aku mau pertama ngucapin terima kasih untuk Flip English Pare udah berkenan mengundang aku untuk chit-chat sore ini gitu kan ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join. Ini ada teman aku juga dari Belanda kayaknya join, namanya Leonard. Gak tahu masih di sini apa enggak. Gitu ya. Terima kasih udah join karena biasanya sore-sore gini weekend apalagi kan ya enaknya nyantai minum-minum kopi atau makan apa sih siomay batagor nonton Korea gitu Netflix atau apa gitu. Makasih udah mau join. Mudah-mudahan kurang lebih 1 jam ke depan ya kita ngobrol-ngobrol ada faedahnya bisa saling sharing ilmu. Aku juga pengen belajar dari teman-teman, kita saling belajar aja gitu. Oke, kenalan. Perkenalkan, nama aku Ayu Pratiwi Muyasyaro. Saat ini aku sedang melanjutkan studi S2 pada program Environmental Sciences di Wageningen University and Research di Wageningen, Belanda.
ini tahun pertama aku. Tahun depan insya Allah aku akan mulai tesis dan internship, mohon doanya. Terus sebelum kuliah aku juga bekerja sebagai konsultan bidang environmental policy, dan juga aku melakukan beberapa advokasi di bidang kepemudaan dan juga SDG kayak gitu, Sustainable Development Goals. Jadi teman-teman boleh kalau ada yang tertarik mau kolaborasi atau mau kita kerjasama untuk advokasi atau campaign, boleh banget kita kontak-kontak setelah ini. I'm very open to any collaboration gitu ya. Gitu. Oke, Kak Ayu nih, judul kita kan lanjut kuliah di Belanda gitu kan ya. Kalau kemarin Kak Ayu kan beasiswanya LPDP, tapi saya ingin kulik lebih dalam tentang perkuliahan Kak Ayu di Belanda. Sebelumnya nih, sebelum masuk ke hal tersebut nih Kak Ayu kenapa sih kok memutuskan untuk belajar di Belanda bukan di negara lainnya? Itu kan karena banyak banget kan pilihannya. Nah, kenapa harus di Belanda, Kak Ayu? Oke. Kenapa di Belanda? Karena memang kampus yang aku pilih lokasinya di Belanda, itu satu. Wageningen University and Research. Karena memang dari awal aku target untuk kuliah di kampus ini. Kenapa? Karena memang passion aku di bidang sustainability dan pekerjaan aku di lingkungan sangat inline dengan visi misi yang dibawa oleh kampus aku sekarang gitu loh. Jadi memang Wageningen itu nggak cuma course-nya aja yang tentang sustainability, tapi juga kotanya. Jadi kalau di sini itu bersih banget dan sustainable banget. Kalau misalnya mau hidup lebih sustainable itu sangat mudah di sini gitu loh. Memang diarahkan ke arah situ gitu. Kayak dari sisi makanan, kayak misalnya baju, semua itu di sini diarahkan untuk kita menggunakan baju yang kita nggak perlu banyak beli baju tapi upcycle aja gitu, misalnya pakai second hand tapi kualitasnya tetap bagus. Atau makanan misalnya kita banyak food bank di sini gitu loh, banyak food bank. Jadi sisa makanan misalnya dari acara-acara yang makanannya masih banyak tersisa gitu kan, itu kita collect terus kita proses lagi untuk kita bagikan gitu loh ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Terus juga course-course-nya menurut aku sangat menarik gitu. Misalnya ada satu course yang sangat menarik membahas soal sense of place. Situ course-nya tentang education for sustainability, di mana aku melihat orang-orang di sini, orang-orang Belanda gitu kan ya, melihat hutan, lingkungan, alam sekitar itu dengan cara yang sangat romantis gitu loh. Jadi kayak nggak merasa asing. Kayak aku di sini berani banget untuk jalan sendiri di hutan, nggak takut apapun, dan merasa sangat nyaman, merasa rumah. Padahal aku di Indonesia bukan anak alam banget gitu loh, sangat anak rumahan banget yang cenderung takut untuk ke hutan gitu loh. Tapi di sini tuh nggak takut sama sekali gitu loh, karena memang diarahkan orang-orangnya untuk hidup yang selaras seimbang dengan alam. Itu sih yang membuat aku sangat tertarik untuk kuliah di Wageningen, makanya ke Belanda gitu. Oke, sebelumnya nih Kak Ayu, kayak saya kan bidangnya backgroundnya dari pendidikan dan teman-teman saya yakin juga dari berbagai bidang. Kak Ayu boleh nggak sih jelasin dulu tentang apa sih jurusan di bidang environmental policy and economics gitu, Kak Ayu? Oke. Jadi kalau nama program aku itu namanya Master of Science Environmental Sciences. Nah, ada banyak spesialisasi di sana. Ada 5, dan aku memilih Environmental Policy and Economics. Kenapa? Karena memang itu sangat relevan dengan pekerjaan aku sebagai konsultan, seperti yang aku bilang tadi. Karena sebelum aku kuliah, memang pekerjaan aku banyak dealing dengan policy and recommendation, terutama dengan pemerintah gitu. Makanya kenapa aku memilih spesialisasi ini gitu. Terus yang dipelajarin apakah yang dipelajari adalah kombinasi antara HI, hubungan internasional, dengan lingkungan gitu. Jadi course-course aku rata-rata lebih banyak melakukan simulasi. Anak-anak HI pasti tahu nih simulasi, misalnya kayak aku pernah memerankan petani kecil gitu, perjuangan hak orang kecil gitu. Terus pernah juga jadi petinggi Kementerian Belanda juga pernah gitu. Terus juga pernah memerankan sebagai private sector gitu juga pernah gitu. Jadi macam-macam gitu role-nya. Kasusnya juga beda-beda. Intinya bagaimana bisa mengimplementasikan kebijakan lingkungan melalui studi-studi policy dan juga economic seperti itu. Oke. Nah Kak Ayu kan sebelumnya nih saya juga pernah interview beberapa awardee beasiswa dan dia juga ada di Wageningen University. Nah Kak Ayu kan kemarin kan juga menuliskan beda nggak sih Kak Ayu antara Wageningen University dengan Wageningen University and Research, itu beda nggak sih Kak? Nama lengkapnya Wageningen University and Research, karena memang ya kita penelitian dan juga memang ya, universitas kita namanya seperti itu gitu loh. Jadi makanya biar tidak
untuk avoid confusion gitu biar kita sama, makanya aku kemarin memberikan suggestion seperti itu karena memang seperti namanya kayak gitu loh. Gitu. Oke, oke. Oke, berarti satu nama sebenarnya ya Kak Ayu ya, Wah Ningin. Emang. Makanya And singkatannya research. sakitannya WUR, 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 bukan WU gitu kan ya, memang gitu. Oke, jadi Kak Ayu di Wageningen ini nanti kan research ya, kan kita kan di luar negeri kan ada by research dan by apa ya lupa saya, by course, bener gak ya? Hmm. Hmm. Nah, berarti di Wageningen ini fokusnya di research aja gitu ya Kak Ayu ya? Kalau setahu aku, terutama program yang aku ambil, kita by course gitu ya. Kalau seingat aku ada yang namanya Master by Research, itu lebih ke apply science. Correct me if I'm wrong ya, aku udah agak-agak lupa gitu. Cuma yang aku ikuti sekarang, kita by course gitu. Jadi gelarnya juga, aku agak lupa sih kalau kayak gini. Jadi gelarnya memang pakai Master of Science, kalau yang by Research itu apa gitu, aku lupa. Oke, oke, siap Kak Ayu. Jadi setahu saya sih ada by research sama by research sama Betul, by betul. course. Kalau by course kan kayak kita fokus pada teori nggak sih Biasa. Kak Ayu? Kalau by course biasa kayak kita S1 gitu ya, kuliah, mata kuliah, terus kemudian kita tesis dan sebagainya. Kalau by research kan lebih banyak langsung ke lapangan kan, langsung kita ngerjain proyek kayak gitu. Biasanya cuma setahun kalau nggak salah. Oh iya benar, iya iya. Oke Kak Ayu. Sebelumnya nih Kak Ayu kan saya dan teman-teman yang lainnya nih dan juga teman-teman yang ada di rumah, baik di rumah dan juga di kampus Inggris kan banyak banget mereka scholarship hunter, pejuang beasiswa. Dan kita tuh banyak banget anak yang masih bingung Mm-mm. apalagi di luar negeri. Kalau di dalam negeri kan kita enak kan, tinggal kampusnya di mana, pengen jurusan apa. Nah kalau di luar negeri kan lumayan luas gitu ya Kak Ayu ya. Di luar negeri tuh kita gimana sih Kak Ayu tipsnya Kak Ayu memilih kampus ini di Belanda khususnya kan kalau Kak Ayu kan sudah pengen memilih di Belanda. Nah di Belanda sendiri kan juga banyak banget kampus gitu. Nah Kak Ayu kenapa kok memilih Wageningen University dan tips dari Kak Ayu memilih kampus di Belanda itu gimana Pak? Oke, good questions. Jadi eh, banyak niat kalau kita mau kuliah ya. Ada niatnya mungkin pengen ikut-ikutan teman, pengen biar kelihatan fantastik, bombastik. Ada juga yang niatnya memang pengen untuk karir atau untuk studi. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena niat boleh berangkat dari level apapun, dari deskripsi apapun, cuma pastikan diluruskan gitu loh. Karena apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan niatnya kan begitu. Nah, cara memilihnya adalah kalau aku boleh menyarankan sebaiknya teman-teman setelah S1 jangan buru-buru S2. Kalau bisa kerja dulu. Nah, bedanya teman-teman dari Indonesia atau dari negara non Eropa dengan yang Eropa ketika S2, kebanyakan teman-teman Eropa itu setelah S1 langsung S2 dan mereka kebanyakan they are very smart. Cuma dari sisi mental seringkali agak susah matching dengan kita yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, di Belanda itu sangat banyak group work, banyak banget group worknya, dan hal-hal seperti ini, perbedaan maturity seperti ini itu yang sering bikin miskom. Nah, ketika teman-teman dari Indonesia juga tidak punya pengalaman kerja, itu akan susah, karena kita ada lagi challenge namanya language barrier. Ketika aku share di Instagram aku masih punya language barrier nih, orang-orang kaget karena mereka ngira, loh kan bahasa Inggris kamu bagus yuk. No, 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 itu berbeda. Karena ketika di Indonesia, aku menggunakan bahasa Inggris lebih banyak untuk pekerjaan. Yang mana biasanya sangat formal, lewat email biasanya, atau kalaupun harus in person itu sangat terstruktur gitu loh. Sementara di sini kan kita dituntut untuk berbahasa Inggris yang casual, harus cepat, dan juga kita juga sebagai manusia perlu mengekspresikan emosi dan itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, logikanya aja kalau kita berbicara sesama Indonesia kayak gini sering miskom kan. Apalagi dengan orang lainnya beda negara, beda budaya, dan di sini kan di Wageningen ini terdiri dari 108 nationalities, bayangkan aja. Dan setidaknya 1 atau 2 bulan grup work itu diganti. Jadi kita bisa ketemu satu grup work itu bisa dari 5 negara, bahkan 30 negara, bahkan
11 negara gitu macam-macam. Jadi selalu berganti, dinamiknya sangat tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman belum punya pengalaman pekerjaan yang membuat teman-teman kenal dengan diri sendiri, your passion, terus teman-teman ke depannya mau bagaimana, itu akan susah menurut aku. Jadi kalau bisa jangan buru-buru, dan aku sangat bersyukur karena Tuhan menunda rencana studi aku selama kurang lebih 4 tahun, gagal sana sini, karena aku sangat yakin kalau aku berangkat langsung ketika aku lulus S1 itu pasti bakal acak adul banget ya di sini, karena memang mentalnya belum siap kayak gitu loh. Jadi saran aku banyak-banyak pengalaman kerja dulu, kalau udah mantep niatnya seperti apa baru berangkat gitu. Oke, benar-benar. Berarti Kak Ayu sempat kerja dulu selama 4 tahun, Kurang lebih kemudian 4 tahun. belajar di Belanda. Nah Kak Ayu, tapi ada yang berpendapat gini nih, di kalau kita kerja dulu kan takutnya keenakan Kak Ayu, dan juga kalau kelamaan nanti kita jadi lupa, karena kan karena beda ya Kak Ayu antara bidang akademik ketika kita kuliah sama kerja kan, dunianya sangat beda banget gitu. Nah itu Kak Ayu gimana mengeksplor dirinya lagi, struggling lagi untuk belajar lagi? Kan kita udah biasa kerja kan, kita udah biasa di dunia pekerjaan, dihempaslah di kuliah yang kita harus baca jurnal dan lain sebagainya. Itu Kak Ayu gimana Kak Ayu? Aku selalu yakin what is yours will be yours. Rezeki nggak akan kemana. Aku selama 4 tahun itu sudah benar-benar sebenarnya give up untuk lanjut kuliah. Jadi waktu itu aku gagal di LPDP sekali, terus aku udah sebenarnya nggak mau nyoba lagi tahun berikutnya, itu tahun 2019. Cuma entah kenapa tiba-tiba ada aja teman-teman aku yang mendorong, ayo daftar lagi, itu kurang lebih H-2 sebelum deadline pendaftaran. Bener-bener aku hanya menggunakan dokumen-dokumen sisa-sisa aplikasi tahun lalu. Kayak bener-bener udah kirim-kirim aja gitu. Dan alhamdulillah malah terpilih, dan waktu itu aku juga barengan dengan SEAP yang waktu program pertukaran pemuda ke Jepang dan 4 negara ASEAN gitu. Jadi kayak kalau rezeki nggak akan kemana gitu, yakin aja pokoknya gitu. Dan kalau banyak banget teman-teman Indonesia gitu, pertama ketika aku mengadakan webinar gini, Kak, aku takut ya Kak kalau mau S2 gitu, kayaknya aku takut aku nggak kuat, aku nggak sepintar teman-teman di luar segala macam. Teman-teman Indonesia itu sangat-sangat pintar, percayalah, kita bisa ngikutin kok. Kayak bener dan bener kalau salah satu quote dari pemateri PK aku di LPDP, kalau S2 itu dari sisi akademik Indonesia itu bisa catch up dan bahkan bisa di atas teman-teman di luar. Cuma yang menjadi nilai lebih kenapa teman-teman disarankan untuk S2 adalah untuk melatih mentalnya. Karena memang once kamu tinggal di negara yang berbeda, dikelilingi oleh orang-orang yang latar belakang berbeda, itu pelajaran hidup itu banyak banget. Dan aku ngerasa yang lebih ngefek di sini itu adalah pelajaran hidupnya, yang bikin mental kita lebih kuat, lebih siap. Apalagi kalau teman-teman memilih tinggal di negara-negara yang orang-orangnya seperti Belanda yang sangat direct gitu, seringkali direct. Itu tuh mentalnya terlatih banget gitu loh. Kita terlatih untuk lebih leadership-nya lebih efektif, lebih sabar, dan juga harus komunikasinya lebih terlatih kayak gitu loh. Jadi saran aku, kalau emang teman-teman memang pengen S2, jangan minder gitu loh, karena dari sisi kepintaran tuh kita sama gitu, bahkan sering di atas gitu loh, kayak gitu. Jadi jangan minder kayak gitu loh. Dan bahkan banyak teman-teman aku, nggak cuma di Wageningen tapi juga di univ-univ itu bilang, yang bulenya ya, yang teman-teman dari luar negeri ya, orang-orang Indonesia itu cerdas-cerdas ya yuk gitu loh, mereka banyak pengalaman gini-gini dan terkenal baik, terus rajin, pekerja keras. Kenapa? Karena kita datang di sini dengan misi, dengan kita datang ke sini udah berjuang beberapa tahun, rata-rata 2 atau 4 tahun kayak aku mendapatkan beasiswa udah susah gitu loh. Jadi kita kayak nggak mau duduk santai-santai kuliah, ya udah kuliah aja lah gini-gini gitu kan. Kita nggak mau kayak gitu. Dan juga kalau teman-teman tahu kan tuition fee kita yang non Eropa itu kurang lebih 10 kali lipat ya dibandingkan atau lebih dari tuition fee teman-teman yang Eropa. Jadi kita kayak nggak mau membuang waktu gitu loh. Jadi sangat kerja keras gitu. Jadi teman-teman jangan minder, sumpah jangan minder. Kita tuh setara gitu loh. Oke, sangat inspiratif banget dari Kak Ayu. Karena saya sering banget sih dapat curhatan dari teman-teman. Bisa nggak sih Kak, kita bisa nggak sih Miss, kayak tanya-tanya. Bisa nggak sih saya mau kuliah di luar negeri, tapi takutnya otaknya nggak nutut, atau nggak, kita nggak bisa mengikuti mereka gitu. Karena kalau di Belanda nih ya Kak ya, pernah dengar juga bahwa di informasi di Belanda nih teman-temannya cukup apa ya, ambis banget gitu. Sedangkan kita kan kebiasaan nih orang Indonesia banyak scroll HP, banyak rebahan, banyak apa-apa, tapi ketika deadline ya selesai. Nah itu Kak Ayu
ngalamin itu juga nggak sih Kak Ayu waktu di Belanda? Mungkin ini aku nggak bisa generalisir ya, tergantung situasi masing-masing. Cuma kalau aku sekarang, justru feedback yang sering aku terima adalah dari teman-teman Eropa maupun non-Eropa, ayo relax, udah jangan terlalu kerja keras, santai aja, gitu-gitu. Karena apa ya, apa namanya, dan justru lebih banyak mereka menyarankan, kalau misalnya kita bikin tugas nih gitu, seringkali itu aku amazed dengan pola pikir teman-teman Belanda adalah mereka itu sangat bisa simplify things gitu loh. Misalnya kalau bikin laporan atau apa tuh seringkali feedback yang aku terima itu terlalu complicated gitu loh. Coba dibuat lebih simple lagi gitu. Karena bahasanya terlalu apa sih kalau bahasanya ini terlalu terlalu flashy gitu, terlalu sulit gitu loh. Sementara kalau aku lihat cara mereka menulis laporan atau esai gitu simple tapi apa ya make sense gitu loh. Makanya kayak ketika kita diskusi soal poster ini kan aku juga kasih komentar. Iya. Dari Flip English Parent tuh tulisnya aku lupa magister apa-apa gitu kan panjang. Terus aku bilang, udah ganti aja judulnya jadi lanjut kuliah di Belanda, langsung tanda tanya gitu loh. Aku juga waktu itu sempat ketawa dengan diriku sendiri. Aku kayaknya udah mulai ini ya, adaptasi dengan budaya Belanda ya kayaknya directnya itu gitu loh. Jadi itu yang aku senang dari Belanda gitu. Salah satu alasan kenapa juga pilih Belanda adalah mereka simple, simple tapi efektif gitu loh. Dan yang aku pelajarin juga teman-teman non Eropa itu cenderung kerja dari A langsung ke Z gitu loh. Kita cenderung forward looking karena kita cenderung lebih careful. Sementara teman-teman di sini mereka memang dari kecil terlatih kritis dan lebih berani kelihatannya karena memang dari kecil pendidikannya memang ya udah kamu coba-coba aja gitu loh. Mereka tuh belajar sambil ngomong kayak gini. Jadi mereka ngomong itu sambil berpikir. Kok kita kan mikir dulu baru bicara. Nah, itu komunikasi yang sering nggak match gitu loh. Nah, teman-teman ketika udah tahu gap-gap seperti ini itu jadi lebih mudah untuk diluruskan ketika grup work misalnya kayak gitu. Nah, yang aku senang dari teman-teman Belanda adalah seperti itu. Mereka sangat efektif, simple, nggak neko-neko, tapi apa namanya on point gitu loh, on target gitu loh, seperti itu. Itu sih yang banyak aku pelajarin di sini. Oke, oke. Kak Ayu, kalau di orang-orang Belanda sendiri nih, kan Kak Ayu kan waktu awal kuliah di Belanda, Kak Ayu sempat nggak sih kayak susah banget adaptasi mungkin dengan orang-orang Belanda gitu nggak? Atau mencari teman di satu kampus gitu? Karena kan biasanya kita kebiasaan nih dengan orang Indonesia kan seneng banget ketika ketemu dengan orang Indonesia di luar negeri dengan kampus yang sama kayak gitu. Nah, Kak Ayu sendiri gimana waktu di kampus itu cenderung sama-sama orang Indonesia atau bisa dengan teman-teman yang lainnya? Hmm. Oke, kalau aku memang as a person, bahkan ketika di Indonesia pun cenderung memang sendiri gitu loh orangnya. Aku agak susah fit. Aku bisa sweet dengan orang ya dalam pekerjaan segala macam. Cuma as a best friend aku agak agak susah gitu loh memang. Agak susah dalam artian apa namanya? Ya kita we have to be more selective lah untuk memilih orang untuk masuk ke inner circle kita gitu kan ya. Itu satu. Kemudian sebelum berangkat kan di Indonesia kan lockdown ya working from home gitu ya. Dan juga di sini masih working from home. Jadi aku 1,5 tahun itu setelah working from home entah kenapa sisi introvert aku makin makin dominan gitu loh. Dan ketika harus bersosialisasi langsung di negara yang berbeda yaitu Belanda. Jadi lumayan mental apa namanya lumayan efek ke mental gitu loh dan bahkan sampai sekarang masih gitu loh dan aku juga bilang kan bahwa language barrier juga lumayan ngefek buat aku gitu aku juga kaget gitu dalam hal writing alhamdulillah nggak ada masalah cuma dalam hal speaking ternyata ngefek sekali untuk aku gitu loh karena aku memang cenderung orang yang passionate ekspresif tapi ketika berhadapan harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang aktif dan cepat gitu kan ya lumayan challenging gitu loh nah di situ sih yang akhirnya membuat aku tapi positifnya adalah aku jadi lebih mudah untuk menjadi untuk active listening gitu loh kalau dulu kan di Indonesia hanya listening ya udah dengerin aja terus mungkin lebih banyak uh, ngomong gitu loh jadi lebih banyak interupsi nah kalau di sini aku justru menemukan diriku sangat nyaman untuk mendengarkan orang dan memberikan respon jika dibutuhkan kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih nyaman untuk memfasilitasi daripada intervensi kayak gitu-gitu. Oke. Tapi tetap ya Kak Ayu tetap ada nggak sih teman yang bisa diajak hangout gitu kan? Karena kan nggak Ya, mungkin kita sendiri terus gitu. Tetap ada, ada. cuman ya itu maksudnya yang nggak banyak gitu kan ya karena memang satu I'm not really
apa ya, orang yang outgoing person gitu loh. Kayak aku lebih suka in my own zone gitu, dan ya udah aku merasa nyaman di situ gitu loh. Oke, oke balik lagi nih Kak Ayu mengenai saya ingin kupas tentang beasiswa nih. Kak Ayu kan bilang juga sudah 4 tahun berjuang dan pasti ada beberapa beasiswa yang gagal. Itu bisa diceritakan nggak sih Kak? Kak Ayu pernah berapa kali gagal kalau mungkin dihitung dan gimana sih cara strugglingnya Kak Ayu? Kadang kan apalagi kita perempuan ya banyak yang nyerah. Udahlah kayak kerja aja lah atau nggak menikah aja lah kayak gitu gimana Kak Ayu kalau Kak Ayu? Nah, gagal banyak banget sih 4 tahun. Kayak aku udah coba beasiswa tuh LPDP, Chevening pernah nggak ya? Fulbright pernah, Erasmus udah banyak banget aku coba. Belum belum dapat rezekinya kayak gitu loh. Ya makanya waktu udah terakhir kali waktu itu, kenapa aku hanya memutuskan untuk daftar LPDP lagi? Karena alasannya simpel banget, karena IELTS aku masih ada 1 tahun. Dan ya udah, makanya aku udah bilang aku rezeki mah nggak kemana gitu kan. Kayak aku udah ngeliat aplikasiku masih rapi banget kan, yang tahun lalu gitu. Terus temen aku beberapa tuh mendorong aku terus, ayo daftar lagi yuk, sayang kan, IELTS tinggal 1 tahun, udahlah nothing tulus gitu kan. Terus aku waktu itu kayak, ya udahlah daftar-daftar aja. Bener-bener kayak ngirim aja gitu loh, cuma melengkapi berkas-berkas yang harus dilengkapi saat itu kayak medical check up segala macam itu doang. Setelah itu ya udah kirim. Ternyata dipermudah, lulus 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 terus, ya udah berangkat gitu loh. Kayak gitu. Ya. Jadi tips-tipsnya adalah eh aku sih selalu menyarankan, kalau dulu mungkin kalau aku ditanya tipsnya gimana Kak, kerja keras, semangat, gini-gini. Kalau sekarang chill aja, santai, rezeki nggak akan kemana. Asal teman-teman tuh tetap konsisten berbuat baik ke sesama, to yourself gitu kan ya, nggak ada masalah gitu loh. Karena hidup ini bukan tentang, karena hidup ini it's not about you, it's about masih ada greater purpose, ada greater power yang mengatur kita gitu, itu Tuhan gitu. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah apa namanya gemes-gemes sendiri. Aku pun pernah merasa di posisi itu kayak, aduh gemes banget teman-teman aku udah berangkat, udah gini, udah gitu, kok aku belum, udah begini, dan segala macam, kok segala belum. Tenang, 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 chill out, chill out. Kalau rezeki mah nggak akan kemana, udah gitu aja. Oke, oke, mantap banget nih dari Kak Ayu. Kalau dari pengalaman pasti juga pernah review nggak sih Kak? Kenapa sih Kak Ayu kok bisa gagal gitu? Pernah melihat hal itu nggak? Aku sih dulu kayaknya pernah nanya sih ke Erasus gitu kan, kayak motivasi dokter aku di part mana nih yang kurang memenuhi kualifikasi, tapi kayaknya nggak dibalas deh waktu itu. Tapi yang aku ingat, aku gagal di LPDP pas apply pertama itu, mungkin karena performance aku di interview nggak maksimal waktu itu. Dan juga aku secara apa ya, secara spiritual itu waktu itu jawab niat aku memang belum lurus gitu loh waktu itu. Kayak aku masih bingung dengan diri sendiri gitu. Cuma waktu itu one of my lowest point tahun 2018 ya kalau nggak salah. Aku ingat banget itu akhir tahun 2018, aku sudah lelah gitu kayak dengan kehidupan kasarnya gitu. Jadi kayak waktu itu aku bilang dengan Tuhan, ya Allah terserah deh, habis ini mau aku diapain, aku manut deh gitu. Kayak aku udah nggak tahu nih mau ngapain. Soalnya aku udah niat pengen begini begini, begini kok gagal terus ya, dan efeknya tuh kayak nggak kayak kemana-mana gitu loh. Akhirnya waktu itu entah kenapa besoknya tiba-tiba uh, ada program sayap, informasi tentang sayap muncul di timeline aku, yang mana aku udah lama banget pengen apply program ini ketika S1, cuma selalu telat terus gitu loh mau apply gitu kan. Dan entah kenapa setelah aku doa gitu, besoknya ada info tentang sayap ini, dan aku kayak mikir, kok tiba-tiba ya ada program ini muncul di timeline aku gitu kan. Padahal udah 4 years ini nggak pernah muncul, dan ketika aku tanya ke PCMI Kaltim, apa namanya, provinsi aku gitu kan ya, itu selalu bilangnya kita belum buka gitu kan ya. Ya udah akhirnya aku daftar, ikut-ikut program ini setahun, dan setelah itu mengikuti beasiswa LPDP, lulus gitu. Jadi moral of story-nya apa? Manusia boleh berencana, Tuhan juga yang menentukan gitu loh. Ada step-step yang memang harus kita lewati. Kalau kita miss one step aja, kita harus balik ke step sebelumnya gitu loh. Jadi maksudnya apa? Kenapa aku gagal? Karena memang aku harus menunggu untuk ikut sayap dulu. Karena aku ngerasa di sayap itu aku bener-bener kayak dibedah gitu kan ya, secara mental, secara fisik segala macem. Dan akhirnya memang setelah sayap aku menemukan diriku yang mudah-mudahan lebih baik kayak gitu loh, dan lebih siap untuk akhirnya bisa lanjut kuliah. Dan memang benar setelah itu langsung opportunity kebuka selebar. Aku pun juga sampai bingung waktu itu, kok
setelah saya justru ini ya, entah kenapa hal-hal dulu yang aku inginkan tuh kayak datang sendiri aja gitu. Jadi memang ada step-step yang harus dilewatin gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya sarannya gimana, caranya gimana, jangan nyerah aja gitu loh. Kalau teman-teman memang merasa penting untuk melanjutkan studi, ya lanjut aja terus gitu loh. Take a break tapi jangan berhenti gitu loh. Gitu. Oke, mantap, mantap, mantap banget. Boleh diceritain nggak sih jadi kepo nih Kak Ayu di SEAP itu apa sih Kak Ayu? Itu singkatan dari The Ship for Southeast Asian and Japan Trade Program, atau bahasa Indonesianya Kapal Pemuda ASEAN Asia Tenggara dan Jepang. Aku lupa-lupa ya. Udah lama, sorry kalau salah. Itu ya gitu. Boleh cek di IG aku sama di website SI Indonesia gitu. Intinya kita mendapatkan kesempatan ber- mengunjungi Jepang dan 4 negara ASEAN dengan kapal pesiar gitu. Jadi kegiatannya macam-macam di kapal pesiar, ada diskusi, ada pertunjukan budaya, terus juga ada host family di 5 negara itu gitu loh, seperti itu. Dan itu banyak banget pelajaran yang aku dapat gitu loh, banyak banget gitu. Itu gratis dapat living allowance atau gimana Kak Ayu? Dibiayain semua, fully funded semua. Aku nggak tahu apakah masih buka sekarang. Setahu aku masih online kegiatannya sekarang, setahu aku gitu. Oke, Kak Ayu ini ada pertanyaan dari Mr. Jeffrey. Riwayat penyakit apa Kak Ayu yang bisa meninggalkan kita kuliah di Belanda? Riwayat penyakit maksudnya gimana tuh? Mungkin ketika kuliah di Belanda kita punya riwayat penyakit apa gitu atau gimana? Coba Mr. Jeffrey. Jadi, Kalau di sini yang biasanya diminta untuk regular check up per 6 bulan tuh TBC ya. India dan Indonesia tuh termasuk. Aku nggak tahu negara lain. Paling itu. Kalau penyakit-penyakit yang lain, setahu aku ya as long as tidak apa namanya tidak kritis dan tidak menular, sepertinya nggak ada masalah sih kayak gitu. oke, karena kan di LPDP kemarin kayaknya ada juga ya Kak Ayu ya berkas bebas TBC kalau nggak salah Iya, benar nggak? ada. Oke, Jadi kalau misalnya belum jelas boleh japri aku aja nggak apa-apa gitu. Kalau emang mau jangan lupa. diskusi lagi. Siap. Nanti boleh ya teman-teman DM Kak Ayu untuk tanya-tanya dan jangan Boleh, lupa. boleh. Oke. Kak Ayu next nih saya ingin bahas di LOE-nya nih. Cara Kak Ayu mendapatkan LOE di Wageningen. Karena kan setahu saya di Wageningen ini harus melalui websitenya langsung ya, nggak bisa kita kontak profesornya gitu, terus kita dapat rekomendasi dan lain sebagainya itu ya Kak. Gimana kalau di Wageningen? Setahu aku memang kebanyakan program S2 di luar memang kita apply langsung di websitenya gitu. Ada yang menggunakan application fee, ada yang tidak. Kebanyakan di Inggris misalnya pakai application fee. Kita daftar langsung ke websitenya, kemudian tergantung kampusnya. Ada yang kalau kayak Leeds University itu di Inggris bisa 1 hari langsung dapet. Kalau Wageningen kayaknya beberapa minggu seingat aku. Kalau kampus-kampus lain mungkin bisa sebulan atau bahkan lebih gitu. Jadi tergantung. Tapi prepare aja 3 bulan sebelum penutupan, sebelum deadline itu teman-teman udah siap kayak gitu. Udah daftar, udah submit aplikasi gitu loh gitu. Oke, untuk persyaratannya so pasti IELTS dong Kak Ayu ya. Tergantung kampusnya di mana. Kalau Amerika biasanya TOEFL. Kalau di Eropa IELTS. Nah, kalau skornya tergantung lagi kampusnya mana. Kalau kayak di Wageningen itu 6,5 in total, tapi yang lebih di highlight itu speakingnya. Kenapa? Karena memang di sini banyak group work sekali lagi. Makanya yang lebih di highlight di kampus ini speakingnya dibandingkan writing. Kan kampus-kampus lain biasanya writing. Terutama kayak di UCL atau di Inggris itu 7,5 seingat aku untuk per aspeknya itu gitu loh. Dia tergantung kampusnya. Oke. Kalau untuk di Belanda sendiri kan persyaratannya di KAU kan Wageningen IELTS 6,5 itu lihat dari speakingnya 6 juga atau 6,7 gitu Kak. Seingat aku ya 6,5 atau 7 gitu. Boleh dicek nanti di webnya gitu. Intinya kalau kalau nggak salah in total 6 atau 6,5 gitu. Masih doable kok untuk Indonesia, masih doable itu. Doable banget. Kalau Kak Ayu nih menaklukkan skor IELTS itu gimana? Karena kan di sini juga banyak struggling banget, apalagi IELTS ya lumayan susah banget. Banyak banget yang di tengah jalan aja udah kayaknya bukan passionku gitu. Kayak bahasa Inggris tuh nggak bisa, kayaknya bukan di bidang lain gitu. Nah itu Kak Ayu gimana cara menaklukkan? Ini mungkin jawaban aku akan sedikit mengecewakan karena sepertinya skor IELTS aku yang 7,5 itu tidak terlalu berfaedah di sini.
Karena aku merasa tetap struggling gitu loh. Cuma gini, nggak serius. Jadi cara aku bisa dapat skor waktu itu writing aku 6,5 kalau tidak salah. Listening aku 6, reading aku 8, speaking aku 8,5. Tuh, speaking tinggi banget ya. Pas di sini struggling loh. Gitu. Caranya gimana? Waktu itu aku latihan 2 bulan sendiri sambil kerja gitu kan ya. Banyak-banyak aja apa namanya lihat train pelatihan IELTS gitu di YouTube gitu. Pokoknya teman-teman menemukan cara belajar teman-teman sendiri. Kalau aku memang tipikal dari dulu selalu otodidak. Aku jarang ikut bimbel, cuma pernah sekali ikut bimbel gitu. Itu pun karena diharuskan gitu dari program beasiswa aku. Aku cenderung memang suka belajar sendiri, jadi that's how I learn gitu loh. Tapi teman-teman kalau misalnya emang suka berkelompok atau misalnya memang butuh bimbel kayak di Flip English Pare, ya monggo gitu loh. Temukan cara teman-teman sendiri gitu. Yang Betul, penting banyak latihan sih. betul, betul. Kalau teman-teman sebelumnya sih banyak banget yang karena belum tahu polanya Kak Ayu. Jadi kan mereka, kita orang Indonesia yang maklum benci bahasa Inggris sejak sekolah. Kalau udah sampai SMA dan juga udah kuliah masih aja benci bahasa Inggris, nggak tahu kenapa. Nah kita kayak sering banget kita yang penting tahu polanya dulu, makanya teman-teman tuh banyak yang ke kampus Inggris dan itu menemu polanya. Ketika mereka sudah menemukan polanya dan mengerti habit belajar, nah itu mereka bisa boost sendiri. Cuma ini sih one lesson learn juga, teman-teman jangan terlalu glorify bahasa Inggris ya, terus langsung jadi minder kalau nggak bisa. Biasa aja ya, bahasa Inggris ya cuma buat komunikasi, bukan berarti kalau teman-teman nggak bisa atau merasa kurang ya teman-teman nggak capable untuk bicara. As long as teman-teman the other person ngerti apa yang teman-teman bicarain itu that's fine. Karena teman-teman Belanda juga mereka kan bukan native juga di Inggris. Mereka pun juga bahkan yang profesor kadang juga bingung gitu loh. Term term apa yang bisa digunakan dalam bahasa itu menjelaskan penjelasan kuliah mereka. Jadi kadang-kadang mereka masih pakai bahasa Belanda gitu kadang-kadang latahnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Santai aja, jangan ngerasa kecil hati kalau aduh Kak bahasa Inggris aku jelek segala macam. Santai aja, semua tuh proses belajar gitu loh. Yang penting tuh semangat sih, gritnya itu kalau emang pengen teman-teman niat emang pengen dapet, maju aja gitu loh, nggak usah malu gitu loh. Muka tebel, belajar muka tebel, cuek. Oke, benar-benar. Oke, Kak Ayu ini ada pertanyaan nih dari Mei ya. Selain Mhm. apa ada berkas lain yang butuh disiapkan untuk apply selain ijazah gitu Kak? Mungkin persiapan untuk di LOE, mendapatkan LOE selain IELTS-nya apa nih Kak? Dan juga untuk beasiswa Kak, kalau beasiswa LPDP pasti rata-rata udah tahu lah ya. Mhm. Nah, itu lagi-lagi tergantung kampusnya. Teman-teman boleh cek website kampusnya masing-masing. Tapi biasanya yang dibutuhkan itu surat rekomendasi 2 orang. Entah dosen di kampus di S1 atau supervisor di kantor. Kemudian motivation letter. Biasanya kalau aku di webinar, aku akan nunjukin motivation letter biasanya. Kayak poin-poin apa yang harus dimasukin dan biasanya kita exercise sedikit di sana gitu. Nanti boleh, kalau misalnya mau ada webinar, boleh kita sama-sama belajar di sana. Siap. Terus ijazah, transkrip nilai, English proficiency dokumen, IELTS atau TOEFL, kemudian paspor, apalagi ya? Itu sih foto gitu udah. Yang pasti Inggris semua nggak sih Kak Ayu, kayak kita perlu di notaris gitu kan ya semuanya ya. Iya, ya ini semua seperti itu gitu lah. Cuma one key, teman-teman, ini mungkin nggak banyak di-share di webinar beasiswa lain, cuma karena tuition fee teman-teman non Eropa itu sangat-sangat tinggi. Satu tuition fee teman non Eropa itu setara dengan 10 teman-teman Eropa. Jadi universitas luar negeri itu sangat butuh kita. We bring the money for them. Jadi teman-teman gak usah ngerasa kecil hati, gak usah ngerasa, aduh aku ngerasa dari negara jauh ngerantau gitu kan, yang ngerasa nggak pinter bahasa Inggris segala macam, aku pinter nggak usah. We bring the money to them, kita punya power, nggak usah kecil hati gitu loh. Oke, dari apa ya, dari beasiswa yang kita dibayarkan ke kampus Iya. itu ya. Nah, yang sering aku perhatikan adalah teman-teman di Indonesia jarang aktif di kelas, jarang aktif bertanya gitu loh, karena ngerasa minder gitu loh. Nah, teman-teman harusnya karena ngerasa you pay more, way more than teman-teman Eropa, harusnya teman-teman itu harus lebih semangat, lebih aktif gitu loh, lebih abis-abisin lah gitu loh, ilmunya di sini ambil sebanyak-banyaknya gitu loh. Karena we pay way, way, way more gitu loh. Jadi gunakan mindset itu, apalagi yang beasiswa gitu kan ya, kita juga punya tanggung jawab ke negara gitu loh, apalagi kalau LPDP, kita punya tanggung jawab ke negara gitu loh. Jadi maksimalkan gitu loh, jangan minder gitu.
Siap, siap. Kak Ayu, untuk di Belanda ini boleh nggak sih, kemarin ada yang bertanya, kita bisa nggak sih lintas jurusan gitu, misalnya dari pendidikan ke hukum atau gimana gitu Kak Ayu? Lagi-lagi tergantung kampus, tapi kebanyakan yang aku lihat itu sangat-sangat possible gitu loh. Kayak aku, S1 ku kimia, sekarang policy, jauh banget kan sebenarnya. Cuma bagaimana aku bisa streamline aplikasi Meyakin. aku ketika apply di Wageningen itu karena pengalaman kerja gitu loh. Dan aku memilih policy juga bukan kayak 1-2 hari terus policy A gitu loh, pilih policy aja gitu. Enggak, karena memang pekerjaan aku menuntut aku harus punya background akademik di policy, makanya aku memilih ini. Jadi kayak gitu. Kalau emang teman-teman dari pendidikan pengen ke hukum, ya pastikan alasannya apa dan emang make sense gitu loh. Jangan tiba-tiba ya udah karena teman-temanku kelihatannya yang lawyer kelihatan keren atau apa ya udah aku ngikutin. Ya enggak juga gitu sih gitu loh maksudnya. Gitu. Siap, siap. Kak Ayu, ini ada pertanyaan dari Kak Dia. Haruskah pakai IELTS Kak untuk di Belanda itu? Rata-rata iya yang dipakai memang IELTS akademik gitu rata-rata. Karena emang Eropa mengharuskan mahasiswa yang S1-nya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar harus menggunakan IELTS. Dan memang uh, yang IELTS yang udah bagus aja itu tetap challenging untuk bisa interaksi di sini, apalagi yang IELTS-nya belum mantap gitu loh. Dan kalau dari aku sih personal opinion antara IELTS dan TOEFL, kalau TOEFL kita masih bisa outsmart the test dengan apa namanya memahami struktur pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan kayak gini kita nggak perlu paham-paham banget, tapi kayaknya jawabannya yang ini deh. Kita masih bisa kayak gitu. Cuma kalau IELTS nggak bisa menurut aku. Kalau IELTS kalau emang bahasa Inggrisnya belum bagus, ya memang tetap susah gitu loh menurut aku gitu. Jadi memang makanya IELTS-nya sebaiknya udah siap dulu baru berangkat. Jangan dipaksa. Karena kalau pun teman-teman memaksa, struggling juga gitu loh. Daripada kuliah dipaksa terus nggak lulus, nggak bawa ijazah, justru menurut aku kayak sayang, waktunya terbuang sayang gitu loh. Jadi emang teman-teman datang ke sini udah jauh-jauh kan ya dari Indonesia ke sini gitu kan ya, udah harus punya misi gitu loh. Sayang aja 2 tahun kalau tidak ada misi kayak gitu. Betul, betul, betul. Nah, nih Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Mei. Makasih Kak, izin bertanya lagi. Katanya di Wageningen itu ujian setiap waktu. Maksudnya seperti apa Kak? Dan adakah tips survive apalagi kalau kita masih kesulitan dalam memahami perkuliahan? Ujian ya, pertanyaan ujian. Apakah ujiannya itu tiap waktu gitu Kak? Jadi kalau di Bahanan itu ada 6 periode. Kalau teman-teman masuk berangkat di bulan September, itu teman-teman masuk di periode 1, 2, 3 namanya. Itu periode yang lama, panjang sekitar 2 bulan, terus level kesulitan mata kuliahnya itu biasa lah gitu. Nah, aku masuk di periode Februari, sudah winter, periodenya cepat, hanya 3 atau 4 minggu, terus intensif gitu loh, mata kuliahnya rata-rata yang sudah advance. Nah, kalau teman-teman tanya, jadi yang mana kah lebih, kalau boleh saran yang periode mana ya kita lebih mudahnya untuk masuk gitu kan ya, tergantung teman-teman sih. Cuma kalau aku merasa, aku bersyukur aku berangkat di bulan Februari, karena aku mulai dari yang susah dulu. Dan waktu itu semangat aku masih berapi-api karena baru baru datang kan, jadi kayak powernya masih ada gitu loh. Kalau sekarang udah mulai capek karena udah mau selesai tahun pertama, tapi justru apa namanya sesuai dengan course sekarang karena level kesulitan dan intensifnya tidak seberat periode 4, 5, 6 gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau ujian tergantung mata kuliahnya, ada yang ujiannya berupa hanya kirim laporan, ada yang ujian tertulis, ada yang ujian oral, mungkin ada yang macam-macam, tergantung mata kuliahnya. Nah, saran aku juga untuk S2, teman-teman harus punya strategi. S2 itu nggak bisa kayak kita di S1 yang udahlah pilih-pilih terserah, yang penting lulus, nggak bisa gitu, ada strateginya. Strategi aku adalah apa namanya, pilihlah kalau emang teman-teman merasa masih punya kapasitas untuk mencoba untuk belajar hal-hal baru, pilihlah mata kuliah yang memang menurut teman-teman challenging. Kayak aku kemarin, aku tidak pernah punya pengalaman di bidang environmental economics. Aku ambil. Ternyata susah banget, susah banget. Cuma aku jadi bisa ngukur kemampuan aku, oke, setelah aku memberanikan diri untuk mencoba mengambil mata kuliah yang benar-benar baru, ternyata cukup struggling, next aku akan ambil mata kuliah yang cukup aman buat aku.
Karena memang lagi-lagi targetnya yang penting selamat dulu, biar cepat, biar lulus tepat waktu. Karena itu target aku sekarang. Karena mahal kalau harus bayar lagi, nggak punya duit gitu kan ya. Jadi punya target masing-masing gitu loh. Nah itu strategi teman-teman. Jangan hanya mengandalkan ego, pengen ya udahlah yang penting aku kuliah, nggak usah ada strategi, atau aku kuliah terus pengen belajar hal-hal baru yang mungkin teman-teman akan sangat struggling di sana. Daripada teman-teman nggak kuat, malah amburadul semuanya, mendingan ada strategi gitu, ada step-step yang harus dipilih, lebih cerdas aja kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, oke. Ini juga ada kayaknya nih, Miss, ya. Apakah beasiswa S2 MBA fully funded? Oh iya, ada yang Februari, kira-kira September S2, yang Februari S1 sebenarnya. Oke, kita jawab dulu, apakah beasiswa S2 MBA fully funded? Beasiswa di Wageningen maksudnya atau di mana ya? Ya tergantung lagi-lagi programnya di mana, kampusnya di mana gitu. Kalau beasiswa sekarang banyak banget sih yang fully funded menurut aku di mana-mana gitu kan ya. Dan kalau bisa teman-teman pilihlah kampus atau program yang masuk top 50 atau bahkan top 20 gitu loh. Karena menurut aku kalau teman-teman memilih kampus yang di atas top 200 atau bahkan top 500 itu nggak berbeda jauh dengan Indonesia gitu loh. Jadi kalau orang pengen dapat hal-hal yang lebih apa ya, lebih baru gitu ya, teman-teman nggak pernah dapat di Indonesia, pilihlah kampus-kampus yang memang masuk top 100, top 50 kayak gitu menurut aku. Ini pribadi, senang pribadi aja sih. Betul, betul, betul. Nah, kalau bagaimana pengalaman Kak Ayu nih beradaptasi dengan lingkungan dan budaya akademik di Belanda gitu? Karena kan beda banget ya di Indonesia sama di Belanda, so pasti beda banget ya. Mm-mm. Kalau teman, Awal-awal aku juga lumayan bingung ya, aduh aku harus gimana ya gitu. Apalagi waktu itu masih online gitu loh. Jadi kita nggak ketemu nih sama teman-teman gitu loh. Kuliah tuh kebanyakan di kamar aja selama periode 4 sama 5. Itu nonstop lihat laptop terus gitu kan ya. wow. Nggak di kelas gitu. Jadi kayak bingung, kayak ngerasa asing, dan juga dibandingin kan kotanya kota kecil yang apa namanya, yang nggak terlalu, orangnya tuh tidak sedinamis ketika di Jakarta atau apa gitu, yang benar-benar orangnya tuh banyakkan ke alam gitu. Kalaupun mau keluar, mau ke mall juga di sini nggak ada mall, adanya tuh ya city center juga kecil banget gitu kan ya. Jadi benar-benar kota kecil banget gitu loh. Jadi kayak bingung mau ngapain ya gitu kan. Ini di samping juga udah hutan-hutan, udah pohon gitu loh. Jadi ini lingkungan yang cukup baru buat aku. Cara komunikasi itu adalah awal-awal, apalagi waktu itu masih winter, aku memaksakan diri untuk keluar kamar setiap hari minimal 30 menit. Mau ngapain terserah. Mau jalan, mau naik sepeda, mau apa, yang penting interaksi sama orang terutama lokal. Akhirnya pelan-pelan take baby step, dari situ mencoba mengikuti berbagai kegiatan, pernah ikut TEDx, Wageningen juga, pernah juga apa namanya, sekarang aku juga lagi ikut Jump in Theater. Jadi itu sebuah program di mana kita mendialogkan isu-isu yang sensitif kayak misalnya feminisme atau isu-isu lain, tapi melalui teater kayak gitu loh. Terus juga ya coba-coba ikut kegiatan lain, misalnya coba hal-hal baru yang belum pernah aku lakukan dulu, misalnya kayak tinju lah, kayak misalnya melukis, panen apel lah, segala macam. Pokoknya memaksakan diri aja tiap weekend kemana gitu, dipaksain gitu. Biar rasa takutnya tuh hilang gitu loh. Kalau ditanya masih ada gitu loh, rasa anxiety, aduh gimana ya, gini-gini, tapi ya dipaksa gitu loh. Oke, oke. Berarti Kak Ayu ini juga cukup untuk aktif juga di kegiatan-kegiatan luar gitu ya. Kalau teman kampusnya Kak Ayu nih, welcome nggak nih dari pertanyaan dari Suci? Kalau di sini alhamdulillah welcome banget gitu. Kalau memang orang-orangnya, terutama Belanda, memang kalau menurut aku sangat ramah gitu loh. Mereka memang sangat ramah gitu. Dan karena juga Wageningen ini memang daya tarik utamanya itu adalah kampusnya. Jadi mereka sangat familiar dengan mahasiswa internasional. Dan juga kan banyak banget mahasiswa Indonesia di sini. Produk-produk Indonesia pun di sini juga sangat banyak gitu. Jadi mereka sangat ramah, sangat welcome gitu. Nggak ada masalah sih kalau di situ. Oke. Ini Kak Dia nih kayaknya Kak Dia bercita-cita di Belanda juga nih. Harus nyiapin judul tesis dari awal, apply nggak sih Kak Ayu? Kalau memang sudah ada bagus gitu, tapi nggak harus juga sih gitu. Cuman kalau teman-teman sudah punya itu justru akan bagus karena bisa
mengarahkan teman-teman mau ngambil mata kuliah apa gitu loh. Kayak aku juga seperti itu. Aku ketika berangkat itu sudah punya bayangan mau apa nih kira-kira, tapi masih topiknya besar banget gitu loh. Cuma akhirnya itu menjadi guidelines aku untuk ngambil mata kuliah apa aja gitu loh. Dan sangat membantu sih. The more you prepare, the better the result kalau aku bilang. Persiapan aja nggak apa-apa. Kalau dari motivation letter dan essay kan pasti ditulis ya Kak Ayu ya. Udah ditulis kan setidaknya gambaran besarnya nanti mau meneliti tentang apa gitu nggak sih Kak Ayu? Betul ya? Iya, memang kan di motivation letter itu teman-teman ditanya mau ngambil mata kuliah apa, terus sebenarnya itu nggak ditanyain sih, cuma teman-teman harus paham nih bahwa motivation letter lagi-lagi pengen tahu motivasinya apa gitu yang kalian apply di program ini. Tulislah mata kuliah yang pengen kalian ambil, terus judul tesis yang ingin kalian lakukan, juga post plan setelah kalian lulus mau ngapain gitu. Itu kan ditulis. Jadi ada 3 bagian kan biasanya kalau di motivation letter kayak gitu. Oke, siap. Ngomongin tentang Belanda nih, kan Kak Ayu udah 1 tahun lebih ya Kak Ayu ya? Baru mau 1 tahun. Oh, baru mau 1 tahun. Sempat mengalami belajar offline terus online gitu nggak Kak Ayu? Jadi dari bulan Februari sampai Juni itu online hybrid. Jadi awal-awal online full, terus online offline hybrid gitu loh. 50% mungkin online, terus sisanya offline di kelas. Terus sekarang full offline di kelas kalau sekarang. Oke. Itu Kak Ayu ngalami culture shock nggak sih waktu di offline sama online gitu? Waktu kan ada beberapa yang di luar negeri ya, kita udah gak enak offline, ketemu banyak orang, ketemu profesor, diarahin kita bisa ke kampus, tahu-tahu online gitu kan agak susah juga kita untuk explore gitu. Kak Ayu ngalamin kayak gitu juga nggak? Ngalamin, dan terutama di courseku yang sekarang, karena kan course aku yang sekarang ini ini course yang tidak ada di Indonesia menurut aku, karena kita course-nya ini mirip kayak kerja praktek konsultasi project. Jadi kita melakukan project soal nature reserve di Zeeland gitu ya, di utaranya Belanda gitu. Dan itu kita benar-benar di lapangan, emang kayak kerja sebagai konsultan gitu loh. Nah, di situ kita sempat 2 minggu tinggal bersama 30 orang dari berapa belas negara. Kita mengerjakan proyek itu sampai sekarang gitu loh. Terakhir tuh minggu depan udah terakhir, minggu terakhir. Nah, itu lumayan gitu loh, yang tadinya online terus hybrid tiba-tiba harus interaksi aktif. Makanya aku langsung kerasa banget language barrier-nya sekarang gitu loh. Karena biasanya kan cuma online atau di kelas atau hybrid gitu yang nggak terlalu menuntut harus aktif gitu. Tapi ketika harus dituntut berinteraksi di kelas, mengerjakan proyek bareng-bareng gitu lumayan kerasa gitu loh challenge-nya gitu. Cuman ya aku ngerasa efeknya adalah aku jadi lebih kenal budaya Belanda dan juga lebih kenal how to deal with it gitu loh, gitu sih. Oke. Kak Ayu pernah nggak sih ngalami homesick ketika di Belanda gitu? Oh, ngalamin, sekarang juga ngalamin. Kemarin rencana pengen pulang, cuma waktu itu Indonesia kayaknya agak susah ya kalau mau pulang ya waktu summer break kemarin. Jadi mungkin tahun depan atau yang nggak tahu sih, let's see gitu. Homesick iya pasti ngerasain. Entah kenapa aku kangen dengan suasana Indonesia yang kalau misalnya keluar tuh udah ada jajanan gitu kan ya. Macet-macetnya, polusinya, aku justru kangen banget dengan itu. Makanya waktu kemarin ke Perancis itu naik bis ke sana sempat macet, itu aku malah gembira gitu loh, kayak ya ampun ternyata ini yang aku rindukan. Terdengar aneh sih, cuma nggak tahu kenapa aku kangen dengan suasana itu. Makanya aku cara mengatasinya juga sering telepon orang rumah atau lihat video-video kabar-kabar Indonesia di YouTube kayak gitu-gitu sih. Oke, caranya begitu ya. Jadi kalau di Belanda berarti tertib banget dong Kak Ayu ya, nggak ada macet, terus keramaian, warung-warung kayak gitu jarang ya Kak Ayu ya. Kalau orang mau buat apa jualan gerobak atau rumah makan susah di sini, harus bayar mahal juga, izin-izinnya banyak gitu, susah, dan harus bersih banget, itu susah kalau di sini gitu, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi teman-teman bersyukurlah yang bisa dapat Indomie, cuma tinggal jalan berapa langkah udah dapat Indomie. Kalau di sini harus gowes dulu naik sepeda beberapa kilometer baru dapat gitu loh. Dan dingin, apalagi kalau di sini tuh yang masih sering nyebelin itu adalah kalau angin. Makanya no wonder bilang negara kincir angin. Kalau anginnya dari depan, dari belakang, itu dari belakang kalian itu akan sangat membantu kalian ketika goes karena mendorong kan.
Tapi kalau dari depan itu udah wassalam karena teman-teman apalagi kalau sepedanya kecil terbang. Aku pernah tuh hampir tergeser-geser gini naik sepeda gitu bawa grocery, bawa telur segala macam lucu deh pokoknya. Tapi jadi bahan ketawa aja gitu loh. Pengalaman-pengalaman seru gitu-gitu. Oke, oke. Berarti nggak enak di sana susah sih ya kayak biasanya kayak penjual pentol kita tahu-tahu tuh Iya, gitu. kangen kan pengen makan cilok gitu kadang aduh pengen makan cilok pengen makan siomay bisa sih beli gitu kan teman-teman Indonesia kan sering masak gitu kan jualan gitu cuma kayak enak aja kalau tinggal keluar rumah atau pakai Gojek gitu kan ya aduh bang bawain ini dong cilok apa bebek gitu kan ya pengen nih makan gitu-gitu sih gitu. Oh iya, mantap. Siap-siap. Oke, Kak ini di pertanyaan kan waktu kita membuat esai dan juga wawancara beasiswa setelah lulus mau ngapain gitu pasti ditanyakan ya Kak Ayu ya. Nah, tips dari Kak Ayu waktu menjawab pertanyaan tersebut untuk menulis dan menjawabnya itu gimana Kak Ayu? Nah, ini makanya kenapa aku sarankan teman-teman sebaiknya bekerja dulu sebelum S2, biar teman-teman tahu karir path-nya mau kemana. Cuma kan memang tidak semua orang dapat kesempatan itu. Kalau memang teman-teman belum punya pengalaman kerjaan dan langsung dapat S2, alhamdulillah cepat. Nah, cara konstruk ID di sana, cara mengkonstruk ide apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus adalah coba pakai role model aja gitu loh. Misalnya role modelnya siapa? Misalnya saya punya profesor di kampus saya yang karir path-nya menjadi peneliti di bidang ini. Makanya saya butuh lanjut kuliah di sini karena programnya inline dengan karir path yang saya mau ikuti profesor ini gitu loh. Gitu-gitu. Jadi teman-teman bikin cerita, narrate gitu kan ya. Agar itu make sense dan emang logis sesuai dengan yang teman-teman inginkan kayak gitu loh. Kalau memang nggak punya pengalaman kerjaan, boleh pakai role model atau pengalaman volunteer, banyak-banyakin volunteer juga nggak apa-apa, itu juga bagus gitu loh. Gitu. Kalau dari Kak Ayu misalnya kita beda nih dari kerja kita kan banyak banget ya orang Indonesia itu jurusannya apa, kerjanya apa kan nggak nyambung. Tapi tetap pengen S2 di jurusan yang sama, tapi bidang pekerjaannya itu beda. Itu it's okay atau kita masukin di CV aja atau skip aja butuh yang perlu-perlu aja gitu Kak Ayu. Untuk memudahkan asesor, masukkanlah pengalaman pekerjaan yang memang relevan gitu loh. Makanya kenapa setiap kali di aplikasi tulisannya selalu, pertanyaannya selalu ada keterangan masukkan pekerjaan yang relevan, mau itu pengalaman kerja, volunteer atau apapun. Karena dari sekian banyak aplikasi, kalau teman-teman kelihatan memasukkan pengalaman kerja yang sangat tidak relevan, ya malas lah orang-orang karena ngapain sih capek-capek dipikirin segala macam, mendingan gue lihat aplikasi yang selanjutnya kayak gitu karena banyak aplikasinya banyak gitu loh. Kecuali cuma satu atau dua mungkin mereka masih bisa berpikir lebih panjang kayak gitu loh. Saran aku seperti itu untuk memudahkan asesor. Cuma ketika teman-teman tidak punya pilihan lain, hanya punya pengalaman kerjaan itu, perkuat di role-nya. Misalnya nih, teman-teman pengen apply program MBA misalnya atau komunikasi, tapi teman-teman pengalamannya researcher. Ya udah, perkuat di role-nya. MBA kan biasanya banyak berkutat di bidang business management atau komunikasi, leadership lah. Teman-teman perkuat di role-nya. Ketika teman-teman punya pengalaman volunteer sebagai researcher di organisasi apa gitu, teman-teman boleh cerita di sana. Sebagai researcher, saya misalnya membantu tim leader untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota di tim sehingga lebih smooth misalnya kayak gitu. Contohnya gimana? Misalnya saya mementoring mahasiswa S1 misalnya di lab sehingga mereka bisa mengikuti lab work dengan baik misalnya kayak gitu. Itu kan hal-hal sederhana tapi make sense kan? Itu enhance menunjukkan kemampuan komunikasi dan fasilitasi teman-teman yang sesuai dengan MBA gitu. Sekilas nggak nyambung researcher sama MBA tapi role-nya teman-teman bisa buat nyambung kayak gitu. Itu kuncinya. Oke, cari benang merahnya ya Kak Ayu ya. Jadi tetap harus Kalau nggak ada ada. benang merah dibuat benang merahnya sendiri gitu. Betul betul. Karena Kak Ayu banyak sih Kak Ayu yang di sini udah sebenarnya tuh udah apply beasiswa tapi udahlah lanjut belajar IELTS sambil apply lagi kayak gitu. Tapi mereka ternyata setelah saya kulik mereka tuh kurang mantep di esainya atau enggak waktu wawancara bingung mempermantap. Aduh kayaknya aku kurang mempermantap si interviewer bahwa aku ini loh kandidat yang bagus gitu. Jadi memang harus tahu gitu ya alurnya, mengenali diri sendiri itu yang paling penting ya Kak Ayu ya. Sama target yang kedepannya gitu ya. Mm-hmm. Oke Betul. Kak Ayu,
Nih kalau Kak Ayu di Belanda nih bisa nggak sih kerja part time di sana menggunakan visa pelajar Kak? Nggak boleh karena di Verblijf atau karena aku cuma punya izin tinggal bukan izin kerja. Nggak bisa. Dan kebanyakan mahasiswa Indonesia punyanya izin tinggal aja gitu loh. Bahkan kalaupun mau kerja, apa sih namanya, traineeship ya, itu kita harus apply lagi untuk dapat izin kerja itu. Jadi nggak boleh gitu loh. Oke, berarti harus Kenapa? belajar. Karena itu terkait dengan pajak gitu loh. Makanya kalaupun kita mau magang, magang boleh dan dibayar, tapi dibayar dalam artian itu hanya cover expenses kita kayak travel expenses sama makan. Jadi hanya untuk mengcover apa sih biaya kita transport segala macam, tapi bukan gaji. Karena kalau gaji itu terkait dengan pajak. Nah, kita kan kita nggak bayar pajak di sini gitu. Nah, itu juga alasan kenapa tuition fee teman-teman non Eropa tuh lebih besar karena kita nggak bayar pajak di sini. Itu juga alasannya. Kalau bahkan di toko gitu juga nggak boleh ya Kak ya? Jaga gitu. Nggak boleh karena nggak punya izin gitu loh. Oke, oke. Jadi nggak boleh ya teman-teman karena uang beasiswa udah banyak jadi Makanya, dinikmati. makanya. Kalau Oke, ketemu teman-teman yang ada seperti itu, aku nggak bisa banyak komen sih ya. Sebaiknya jangan karena memang kita nggak punya izin bekerja seperti itu. Makanya kalaupun teman-teman mau part time, itu biasanya ditanya tuh, kamu tunjukin Verblijf-nya atau izin apa sih KTP-nya dong gitu. Tunjukin lu KTP-nya seperti apa karena kebanyakan emang nggak bisa gitu loh. oke, oke. Kalau dulu nih Kak Ayu flashback waktu di kuliah S1, waktu Kak Ayu S1-nya kayak di UGM, betul nggak sih Iya, Kak Ayu? UGM. MIPA. Kak Ayu nih tipe mahasiswa yang gimana nih? Kuliah pulang, kuliah organisasi, kuliah lab, atau tipe yang mana nih? Aku dulu S1 tuh tidak punya arah ya sepertinya. Tahun pertama itu kupu-kupu. Tahun kedua Hmm, mulai ikut organisasi. oke. Karena aku memang sampai SMA itu tipe yang kutu buku. Jadi aku kalaupun ikut organisasi itu organisasi yang akademik lagi kayak English Club, pidato. Jadi bukan yang olahraga atau yang apa sih namanya yang aktif, yang seni atau apa gitu loh. Jarang aku. Nah, makanya ketika S1 aku rada bingung tahun pertama apalagi kan eh, penyesuaian akademik dulu. Makanya pas tahun pertama aku hanya kuliah, tahun kedua baru mulai aktif. Akhirnya mulai ikut kayak YLI, XL, Future Leaders, terus Nutrifood Leadership Award, Hilo Green Leader, segala macam. Mulai tahun kedua, tahun ketiga. Oke, mantep mantep. Banyak banget pengalaman organisasi dan juga pengalaman pekerjaan Kak Ayu nih. Nah, waktu apply beasiswa nih Kak Ayu berarti posisinya lagi kerja ya Kak Ayu ya. Mhm, mhm. Nah, Yap. itu gimana Kak Ayu membagi waktunya? Karena kan cukup struggling juga nggak sih Kak Ayu ketika apalagi teman-teman kan banyak ya bingung di negara mana, kudu research dulu kampusnya, jurusannya, belum lagi siapin esainya, kita kerjanya full time itu gimana Kak Ayu membagi waktu tersebut itu? Aku juga dulu awal-awal bingung kayak aku harus mulai dari mana ya gitu kan ya. Kayak mau kampusnya dulu, apa beasiswanya dulu. Itu pertanyaan sering aku punya waktu itu. Iya Kalau emang benar. teman-teman bingung, coba tanyalah ke senior. Itu hal paling mudah yang bisa teman-teman lakukan. Tanyalah ke senior yang udah berangkat gitu loh. Atau kedua, kan sekarang banyak tuh YouTube-YouTube channel yang membahas cara apply, cara kuliah di Belanda, misalnya, atau cara kuliah di mana, di negara mana gitu kan banyak. Cobalah tonton-tonton itu, ntar dapat tuh insight langkah-langkah apa yang teman-teman harus ambil kayak gitu. Terus kalau ditanya cara milihnya gimana, Kak? Kayak yang aku bilang tadi, sebaiknya teman-teman banyakin pengalaman dulu, pengalaman kerja atau volunteer, biar teman-teman tahu teman-teman itu pakemnya di mana, passionnya di mana kayak gitu loh. Karena banyak teman-teman yang berangkat itu belum paham posisi dirinya seperti apa dan akhirnya malah merasa stuck di sini gitu loh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku pun juga kadang-kadang merasa stuck juga, cuma maksudnya aku tahu, oh I'm aware bahwa ini memang pilihan aku, komitmen, dan aku tahu cara mengatasi gimana aku biar nggak stuck lagi. Kebanyakan orang-orang di sini tidak memahami itu, belum punya awareness yang tinggi tentang dirinya sendiri. Makanya ketika udah struggling dengan kuliah, kemudian dengan adaptasi dengan cuaca segala macam di sini, itu cukup membuat teman-teman sering kali kehilangan sanity gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah nggak punya awareness udah susah kayak gitu loh menurut aku. Oke, oke. Kalau Kak Ayu pernah nggak sih selama apply beasiswa di overthinking kayaknya kayaknya aku nggak
nggak cocok deh, kayaknya nggak bisa deh lanjut kuliah dengan beasiswa, terus ada plan next gitu, mungkin Kak Ayu pernah nggak di posisi tersebut? Dulu sering banget kayak gitu. Bahkan aku sudah kayak aku ceritakan di awal udah almost give up dengan LPDP waktu itu karena ya udah aku udah capek gitu kan ya. Kerja aja lah setelah ini S2 nggak tahu deh ntar nasibnya gimana gitu kan. Cuman ya kayak aku bilang kalau teman-teman ada rezekinya di sana pasti ada aja kebuka gitu loh. Entah teman-teman udah lupa atau udah nggak peduli itu selalu ada cara Tuhan tuh menunjukkan this is your path gitu loh gitu. Kalaupun itu bukan rezeki teman-teman ya udah nggak apa-apa, ada hal lain yang lebih baik yang sedang menunggu teman-teman selain beasiswa. Dan hidup itu nggak cuma soal beasiswa, soal karir, soal hal-hal materi, nggak soal itu. But it's all about how you use berkat-berkat itu untuk bisa menebarkan kebahagiaan, kebaikan ke sesama. Itu tuh cuma apa sih bahasanya? Cuma label-label yang Tuhan titipkan ke kita semua. Sekarang kalau dulu label aku adalah konsultan nih, itu dulu label aku. Terus pas saya pakai jadi YL itu label aku. Sekarang sebagai mahasiswa S2 jadi itu label aku sekarang gitu loh. Ntar nggak tahu apa lagi, mungkin jadi guru, mungkin jadi apa nggak tahu gitu loh. Dan itu tidak mendefinisikan teman-teman gitu loh. It doesn't define you gitu. Itu hanya sebagai fasilitas yang Tuhan berikan biar teman-teman bisa berbuat baik kepada sesama. Itu. Jadi lihat dari lensa yang lebih besar gitu loh. Biar perasaannya lebih besar gitu loh, nggak sempit, nggak kecil gitu. Betul-betul. Mantep, mantep banget. Jadi sering banget sih karena banyak kan temen di sini di camp itu overthinkingnya luar biasa karena aduh bisa kayak setelah IELTS nih dapat beasiswa bisa balikin duit dari orang tua ini enggak ya, terus habis lulus S2 itu mau ngapain bingung gitu kayak gitu-gitu, jadi banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi tips dari Kayu ya jalanin aja sambil berdoa, bener ya Kak Ayu? Mm-hmm. Karena lulus dapat beasiswa itu satu hal, dapat LOE itu satu hal, kuliahnya satu hal lagi, lulus kuliah itu hal yang berbeda lagi gitu loh. Itu tuh lanjut terus. Jadi teman-teman ketika IELTS udah bagus, itu nggak stop. Lanjut lagi cari LOE. LOE dapat Benar. nggak stop. Beasiswa lagi, nggak stop. Kuliahnya, jangan kira kalian berhenti di situ. Itu naik lagi tuh tensionnya. Setelah lulus kuliah, tambah lagi tensionnya. Makanya ketika teman-teman memuji gitu kan, wah Ayu hebat ya S2 segala macam, itu justru menurut aku kayak beban loh, karena aku ngerasa oke, gue lulus S2 terus mau ngapain nih gitu kan, kayak accountability aku harus lebih beban aku lebih berat gitu loh, karena ini udah beasiswa dari negara gitu kan, ada tanggung jawab yang harus aku berikan kembali gitu loh. Nah aku nggak bisa leha-leha gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi gitu, hidup itu lanjut terus gitu loh makanya. Oke, siap, mantap, mantap. Nah, Kak Ayu nih, ada pertanyaan agak tabu boleh ya Kak Ayu, tapi ini Boleh, boleh, boleh. Hajar, hajar. tentang, tentang living allowance sebenarnya, kayak kebutuhannya, dan kita kupas tuntas berapa sih yang didapatkan oleh Kak Ayu ini, boleh ya? Boleh. LPDP sekarang boleh nggak sih aku bahas ya? Aku lupa deh Ada. kayaknya. Cukup lah ya, cukup. Kalau LPDP cukup banget, LPDP cukup banget. Aku nggak tahu ya, aku takut ini ada confidentiality beasiswa. Jadi aku jawabnya sangat-sangat cukup. Teman-teman nggak perlu kerja, nggak perlu cari tambahan, nggak perlu, cukup semua. Tenang aja. Tapi kayaknya ada deh di website, baca aja sendiri ya. Aku nggak berani ngomong deh, takut salah ntar. Kalau di website, ada nggak ya Kak Ayu? Kalau setahu saya itu kalau sudah jadi Finansial awardee, ada. oh iya, Dilaporin kayaknya ada. Coba teman-teman cari. Aku nggak boleh jawab ya, sorry ya teman-teman ya. Intinya cukup kok, tenang, tenang, tenang. Cukup banget, cukup banget. bahkan bisa saving money nggak sih Kak Ayu? Bisa, cukup banget, cukup banget. Jadi Kalau cukup teman-teman banget. berangkat sendiri ya, berangkat sendiri. Kalau misalnya bawa pasangan, agak tricky karena terkait rumah. Kalau misalnya sendiri, ya teman-teman bisa, dan tergantung kotanya ya. Kalau kayak Wageningen kan lumayan murah, jadi teman-teman bisa save banyak lah gitu loh, bisa sangat cukup banget gitu loh. Cuma kalau bawa pasangan, apalagi anak itu kalau di Belanda ada aturannya gitu loh, dan rumahnya jadi mahal banget, nggak bisa ada aturannya misalnya kalau anaknya berapa gitu kan ya itu harus punya kamar dengan ukuran segini, itu harganya mahal gitu loh, bisa menghabiskan 1 bulan living allowance atau bahkan lebih gitu loh gitu. Kalau untuk sekarang dari Kak Ayu nih, dapat dari kampus atau Kak Ayu ngekos kayak gitu bahasanya Kak? Aku Itu ngekos buat, sekarang, ngekos sekarang, oh cari sendiri, semuanya cari sendiri. oke.
Dan Wah, dulu nyari rumahnya ini ketika aku masih di Indonesia. Jadi kita tebak-tebak buah manggis gitu loh. Dan aku kan tinggalnya di koridor bareng dengan 9 orang dari berbagai negara. Teman aku di sini ada yang dari Jepang, dari Eropa, segala macam gitu loh. Jadi kalau beruntung bisa dapat koridor match yang menyenangkan, kalau tidak ya jadi ke pelajar hidup aja gitu loh. berarti pernah Kayak pindah gitu. kos dong Kak Ayu ya? Hah? Pernah pindah kos gitu nggak? Enggak, ini mudah-mudahan yang pertama dan terakhir kali. Ya. Kalau untuk Kak Dia tadi udah cara cari LOL tadi udah Kak Ayu udah jelasin beberapa singkat beberapa nanti bisa save saya save video ini dan jadi nanti tinggal tonton ulang gitu ya Kak Dia. Nah Mhm. next kalau Kak Ayu sendiri itu motivasi terbesarnya apa sih Kak Ayu kok uh, berat sih Kak Ayu karena saya mikir gini kalau apalagi udah bekerja 4 tahun habis itu harus melanjutkan S2 gitu kan. Setelah lulus S2 harus membangun karir ulang. Nah, itu Hmm. motivasi Kak Ayu terbesarnya itu apa kok? Bisa tetap struggling dan lanjut kuliah lagi dengan beasiswa Kak. Oke, dulu waktu aku kerja, aku merasa karena memang background aku di kimia, dengan pekerjaan aku yang saat itu sebagai konsultan di environmental policy itu agak menghambat karir aku di sana gitu. Dan aku melihat satu-satunya cara waktu itu untuk bisa expand karir adalah melalui S2 gitu loh. Makanya kenapa aku gigih selama 4 tahun nyoba-nyoba terus dan nggak tahu kenapa kayak aku tuh ngerasa aku pasti dapet kok cuma nggak tahu kapan nih gitu loh. Makanya aku coba terus selama 4 tahun tuh kayak orang gila gitu loh, pokoknya nyoba 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 terus gitu kan sampai satu titik kayak ah capek deh, aku udah capek banget, I give up deh. Ternyata dapat waktu itu. Jadi Oke. motivasinya apa ya, motivasinya adalah eh Tuhan ya, Tuhan yang memberikan aku kekuatan untuk tetap mencoba gitu loh. Kayak aku kalau ditanya motivasinya apa ya kak, Tuhan yang mendorong gitu loh. Ya aku bisa bilang kalau misalnya untuk bahasa bahasa di webinar atau kayak cicat kayak gini ya karena saya ingin mencari ilmu, karena ingin karir segala macam, itu kan di level manusia ya, tapi menurut aku karena Tuhan terus memberikan semangat kayak gitu loh. Kalau emang rezeki teman-teman ada pasti pasti akan terbuka terus gitu loh kayak gitu. Siap, siap. Aman, aman, aman. Nah, kalau ini ada boleh skill lagi nggak sih Kak? Tadi Kak Ayu sudah menceritakan tentang proses pencarian tempat tinggal di Wageningen itu Kak Ayu search gitu ya Kak Ayu atau gimana Kak? Jadi di Wageningen itu ada beberapa landlord atau apa sih perusahaan yang menawarkan rumah student flat buat mahasiswa. Kalau yang aku sekarang bayar itu namanya Idealis nama landlordnya. Nah itu untuk mahasiswa internasional kita dapat priority karena kita paling jauh lah. Apa tergantung jarak rumah teman-teman, jarak negara asal kalian dengan Belanda gitu. Karena Indonesia sangat jauh, jadi aku dapat priority gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di sini, make sure teman-teman subscribe di Idealis namanya, Idealis gitu kan ya disambung. Itu ntar teman-teman semakin cepat subscribe, semakin cepat teman-teman dapat priority gitu loh. Selain priority karena teman-teman jauh, juga priority karena teman-teman paling cepat apply. Terus terpilih dia di situ rumahnya atau flatnya mau yang mana. Jadi ada yang paling umum itu ada 4 di sini, namanya Bonsesteg, Dijkgraaf, Hofstein, sama satunya Asepak. Nah, Indonesia itu kebanyakan di Asepak sama Bonsesteg karena paling dekat, karena dekat kampus juga, entah kenapa banyak Indonesia yang di sana gitu loh. Kalau aku di Dijkgraaf agak jauh, nggak jauh-jauh banget sih karena warganya sangat kecil gitu kan ya. Tapi kebanyakan orang-orang Eropa yang di sana atau dari uh, Taiwan atau dari negara lain kayak gitu. Cara pilih gimana ya udah ntar di situ ada foto rumahnya, denah rumahnya, luas kamar, terus service cost-nya berapa, itu include listrik, air, heater, wifi, terus sama apa namanya, dan lain-lain sama berapa apa namanya biaya rentnya per bulan itu juga ada di situ gitu. Jadi teman-teman udah ada di sana, udah infonya udah lengkap semua di sana. Jadi nggak perlu takut. Oke, mantap mantap. Kalau untuk range kehidupannya di sekitar Wageningen itu boleh di skill nggak Kak Ayu? Apanya? Untuk range biaya hidupnya di Wageningen berapa Oke. Kak Ayu? Kalau ini tergantung masing-masing orang ya. Karena aku I'm not a big spender, jadi biasa aja.
Itu dengan uang kos itu kurang lebih, aku sambil charger ya. Itu kurang lebih 600 atau 700 euro kurang lebih. Itu udah enak banget sih, udah enak banget. Itu udah Kalau sama di uang kos 700 euro itu berapa ya? Kurang lebih 15 jutaan apa 12 jutaan. Jangan pernah convert ke Indonesia karena akan selalu lebih mahal. Jadi nggak usah convert. Oke, Gitu. oke. Nggak terasa nih Kak Ayu, kita udah ngobrol selama 1 jam lebih. Oh, Masya Allah. Iya ya. Banget, aku pengen banget tuh pas tuntas yang lainnya motivation letter, esai, dan sebagainya. Nanti mungkin Kak Ayu bisa, kalau berkenan nih, kita undang di Boleh, scholarship boleh, guide bener. Boleh. dengan Boleh banget. Nah, terakhir banget nih Kak Ayu, pesan untuk scholarship, hampir semuanya berjuang beasiswa ala Kak Ayu. Silahkan. Oke. Yang pertama terima kasih buat Flip English Pare udah mengundang. Mudah-mudahan kita bisa extend kolaborasi lagi ke depannya. I'd love to untuk bisa participate atau bisa kontribut lagi ke program-program selanjutnya. Terus untuk scholarship hunter, karena emang namanya juga hunter, semangatnya jangan sampai patah. Terus semangat kejar mimpi kalian, karena dengan mimpi teman-teman bisa insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang teman-teman tidak tahu awalnya ada gitu. Dan apapun niat teman-teman saat ini terkait S2, misalnya karena ingin ngikutin temen kah, untuk kelihatan keren kah atau apa, jangan dimusuhi, jangan merasa diri kecil atau apapun, karena bisa jadi itu adalah pintu-pintu pertama yang Tuhan berikan bagi teman-teman untuk membuka hal-hal baru yang teman-teman tidak sadari teman-teman bisa lakukan sebelumnya kayak gitu. Jadi terus aja digali terus. Karena aku pun dulu awal pengen S2 itu karena keracunan Andrea Hirata soal Sorbonne, Paris. Biasa waktu anak-anak SMA pengen, aduh keren ya kayaknya kalau udah foto di Eiffel gitu kan ya. Awalnya cuma itu. Lama-lama berkembang mengaruh ke pekerjaan, pengen kerja di environmental policy, pengen ke Wageningen, pengen ke Belanda, akhirnya kesampaian ke Eiffel juga gitu loh. Jadi kayak kita nggak, we never know gitu loh, coba aja gitu loh, gitu. Dan rezeki nggak akan kemana. Jadi tetap semangat, semangat, semangat. Mantap, mantap. Terima kasih Kak Ayu atas kehadirannya dan Terima kasih Dija. sharingnya. Terima kasih juga teman-teman sudah saat berpartisipasi di live chat bersama Kak Ayu. Dan Kak Ayu, mohon maaf kalau saya ada kata-kata dan mungkin ada tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon Sama maaf, ya, dan juga mohon maaf teman-teman. juga ya. Ya. Semoga kita bisa di next event ketemu lagi dengan Kak Ayu, dan Amin. teman-teman speaker semuanya bisa ikut lagi dan lebih banyak partisipan lagi. Thank you Kak Ayu, sukses selalu. Semoga dimudahkan sampai lulus di Belanda dan kita tunggu Amin. gitu. Terima Terima kasih kasih Kak ya. Ayu. Sukses terus ya, Dija dan teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.